Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya yaitu aktivitas gerak berirama. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam aktivitas gerak berirama dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, tape recorder, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Apakah kamu suka musik? Musik membuat tubuhmu bergerak, apalagi jika musiknya gembira, seluruh tubuhmu terus bergerak. Pada materi ini, kamu akan belajar gerak lokomotor yang mengharuskan kamu berpindah tempat dan non-lokomotor yang mengharuskan kamu tidak berpindah tempat saat melakukan gerakan dengan mendengarkan iringan musik. Berikutnya, musik yang akan digunakan untuk pembelajaran senam irama kali ini adalah lagu berjudul Burung Kutilang, ciptaan Ibu Sud. Lagu ini menceritakan tentang burung kutilang yang senang bersiul setiap hari di atas pohon cempaka. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melakukan gerakan senam burung kutilang. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas pengenalan air. Kita akan belajar tahapan mengambil napas di dalam air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tahapan mengambil napas di dalam air dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah yang pertama untuk membiasakan bergerak dalam air. Yang kedua, agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. Yang keempat, agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. Dan terakhir, meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Berikutnya, tahapan mengambil napas di dalam air. Cara mengambil napas di darat dan di dalam air tidak sama. Adapun tahapan mengambil napas di dalam air adalah yang pertama, berdiri di dekat tepian kolam, tidak terlalu ke tengah dan bersiap dengan mengambil napas yang dalam. Yang kedua, masukkan kepala dengan cara jongkok sambil membuang napas secara perlahan melalui mulut. Dan terakhir, berdiri hingga badan tegak disertai mengambil napas. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tentang materi aktivitas pengenalan air, kali ini kita akan mempraktekkan cara pengambilan napas di dalam air. Untuk lebih pahamnya, yuk kita sama-sama lihat tahapannya. Anak-anak sekalian, perlu diingat sekali lagi, kegiatan ini bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dipahami, dibayangkan, dan diingat tahapan-tahapannya. Yuk kita sama-sama praktekkan. Nah anak-anak, ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air, yaitu berdiri di tepi kolam, bersiap mengambil napas, dan membuangnya lewat mulut. Ini adalah tahapan pertama mengambil napas di dalam air.
Selanjutnya, tahapan kedua, yaitu anak-anak bersiap memasukkan kepala ke dalam air dengan cara jongkok sambil membuang napas perlahan melalui mulut. Lakukan berulang-ulang sehingga anak-anak bisa menahan napas di dalam air. Setelah anak-anak lancar menahan napas dalam air, anak-anak bisa memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air dan membuang napas lewat mulut di dalam air. Selanjutnya adalah tahapan ketiga di dalam mengambil napas di dalam air. Anak-anak berdiri tegak kembali disertai mengambil napas dan membuangnya lewat mulut. Dilakukan berulang-ulang sehingga anak-anak merasa tenang. Setelah lancar semuanya, anak-anak bisa mengulangi memasukkan kepala ke dalam air, jongkok, dan berdiri kembali, dilakukan berulang-ulang. Nah, itu adalah tahapan mengambil napas di dalam air. Anak-anak pasti bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas kebugaran jasmani. Anak-anak untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Lakukan gerakan sit up, tepuk tangan. Lakukan 2 kali hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas air. Kita akan belajar cara meluncur di atas air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menuliskan cara meluncur di atas air dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan cara meluncur di atas air dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Gerakan dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri tegak dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Selanjutnya yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Nah, setelah mendengar pemaparan materi bagaimana tahapan cara meluncur di atas air, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara prakteknya di kolam renang. Tetapi anak-anak, Bapak ingatkan kembali, untuk praktek ini bukan untuk dilakukan di rumah, tetapi cukup dibayangkan, dipahami, dan diingatkan tahapan-tahapan bagaimana cara meluncur di atas air. Tidak lama-lama, yuk kita praktekkan. Tahapan yang pertama, kita belajar gerak meluncur dengan bantuan alat, yaitu pelampung papan luncur, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang alat pelampung guna mempermudah pembelajaran renang.
Diawali dengan sikap berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Kedua lengan lurus dengan memegang papan luncur dan salah satu kaki menempel di dinding kolam. Nah, anak-anak, perhatikan salah satu kaki Bapak yang menempel di dinding kolam. Sudah paham kan? Yang kedua, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala ke dalam air dan sejajar dengan kedua lengan serta menjepit kedua telinga. Yang ketiga, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong yang kuat ke depan. Yang keempat, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan tenang. Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Nah, tahapan kedua, belajar gerak meluncur tanpa alat atau pelampung. Sebelum melakukannya, Bapak jelaskan terlebih dahulu posisi kedua lengan. Perhatikan kedua ibu jari bisa dikaitkan atau ditumpuk seperti kerucut. Dan posisi kedua lengan lurus dalam posisi menjepit kedua telinga. Nah, setelah memahaminya, mari kita coba. Diawali dengan sikap berdiri tegak dekat dengan dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala bersamaan dengan kedua lengan ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan pelan-pelan. Anak-anak yang hebat mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini.
gerakan backup, dan gerakan Superman. Lakukan gerakan-gerakan di atas 2 kali 8 hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas renang. Kita akan belajar pola gerak dasar meluncur pada renang gaya bebas. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar meluncur dalam renang gaya bebas dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Olahraga ini dapat menjadi sarana mengisi aktivitas positif dan rekreasi. Selain menyenangkan, renang memiliki manfaat bagi kesehatan. Bagaimana tidak? Dengan berenang, seluruh otot dan bagian tubuh bergerak terus-menerus. Begitu pula dalam renang gaya bebas. Perenang akan menggerakkan seluruh otot. Renang gaya bebas dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Latihan berenang secara rutin akan menghasilkan gerak dasar yang baik. Gerak tersebut meliputi gerak meluncur, ayunan lengan, tungkai kaki, dan pernapasan. Gerak dasar ini akan dikoordinasikan menjadi satu gerakan renang gaya bebas yang utuh. Keutuhan gerakan akan sempurna jika diikuti dengan latihan rutin. Berikutnya, saat berlatih renang, kamu harus taat pada aturan yang berlaku di area kolam renang. Penerapan aturan memungkinkan kegiatan di kolam renang berjalan tertib dan aman. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu gerakan meluncur dalam renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Selanjutnya, gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Bagaimana cara melakukan gerak meluncur tanpa alat bantu? Dalam belajar gerak meluncur tanpa alat bantu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Pandangan tertuju pada air kolam renang. Dan terakhir, tolakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Nah, selanjutnya bagaimana cara belajar gerakan tungkai dalam renang gaya bebas? Cara belajar gerakan tungkai kaki sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Ketiga, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Dan terakhir, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang.
Nah, setelah mendengar pemaparan materi bagaimana tahapan cara meluncur di atas air, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara prakteknya di kolam renang. Tetapi anak-anak, Bapak ingatkan kembali, untuk praktek ini bukan untuk dilakukan di rumah, tetapi cukup dibayangkan, dipahami, dan diingatkan tahapan-tahapan bagaimana cara meluncur di atas air. Tidak lama-lama, yuk kita praktekkan. Tahapan yang pertama, kita belajar gerak meluncur dengan bantuan alat, yaitu pelampung papan luncur, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang alat pelampung guna mempermudah pembelajaran renang. Diawali dengan sikap berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Kedua lengan lurus dengan memegang papan luncur dan salah satu kaki menempel di dinding kolam. Nah, anak-anak, perhatikan salah satu kaki Bapak yang menempel di dinding kolam. Sudah paham kan? Yang kedua, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala ke dalam air dan sejajar dengan kedua lengan serta menjepit kedua telinga. Yang ketiga, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong yang kuat ke depan. Yang keempat, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan tenang. Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Nah, tahapan kedua, belajar gerak meluncur tanpa alat atau pelampung. Sebelum melakukannya, Bapak jelaskan terlebih dahulu posisi kedua lengan. Perhatikan kedua ibu jari bisa dikaitkan atau ditumpuk seperti kerucut. Dan posisi kedua lengan lurus dalam posisi menjepit kedua telinga. Nah, setelah memahaminya, mari kita coba. Diawali dengan sikap berdiri tegak dekat dengan dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala bersamaan dengan kedua lengan ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan pelan-pelan. Anak-anak yang hebat mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Sebelum belajar gerak, anak-anak sudah tahukah apa itu tungkai? Tungkai adalah seluruh kaki dari pangkal paha sampai ujung kaki. Anak-anak, perhatikan gerakan tungkai berikut ini. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Ingat, digerakkan dari kaki hingga paha kaki atau tungkai. Itulah yang dinamakan gerak tungkai renang gaya bebas. Mudah kan melakukannya? Anak-anak pasti bisa. Berikutnya, kita belajar gerak di dalam air. Pegang tepi kolam atau besi kolam bila ada. Usahakan kedua lengan lurus. Posisi badan telungkup sejajar dengan permukaan air. Lalu, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Ingat, digerakkan dari kaki hingga paha kaki ya. Atau tungkai, itulah yang dinamakan gerak tungkai renang gaya bebas.
Yuk kita lakukan sekali lagi biar anak-anak lebih paham. Mudah kan melakukannya, anak-anak pasti bisa. Lalu, kita belajar meluncur dan menggerakkan tungkai renang gaya bebas. Anak-anak boleh pakai bantuan atau dengan pelampung luncur ya. Jangan lupa lakukan berulang-ulang. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini, yaitu melakukan pemanasan statis dan dinamis. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku ya hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya kombinasi gerak berirama. Kita akan belajar gerak dasar langkah dan ayunan lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku ya hebat, mari kita simak sedikit literasi materi yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran gerak berirama, yaitu yang pertama, gerak langkah kaki dalam gerak dasar berirama meliputi langkah biasa, langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan. Yang kedua, gerak langkah kaki dilakukan sesuai irama atau ketukan. Gerak ini dilakukan dengan kompak sesuai irama tanpa saling mendahului. Nah, berikutnya yang ketiga, gerak ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama meliputi mengayun satu lengan ke depan dan belakang, ayunan satu lengan ke samping, ayunan dua lengan ke depan dan belakang, serta ayunan dua lengan ke samping. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, langkah maju mundur dan ayunan lengan menyamping. Yang kedua, langkah samping dan ayunan memutar lengan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas gerak berirama. Kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak langkah dan ayunan lengan dengan irama atau ketukan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Prinsip senam irama. Yang pertama, irama tidak selalu tentang musik, tetapi saat ritme tubuh
melakukan suatu gerakan, yaitu saat artis senam bergerak dengan menggunakan tempo cepat dan saat lambat dan sedang, beragam jenis mobilitasnya dan levelitas tubuhnya. Musik dalam hal tersebut bisa memberikan bantuan atau nuansa untuk penghayatan atlet dalam menggerakkan tubuhnya yang dekat kaitannya dengan persoalan gerak dan juga emosi. Berikutnya yang kedua, kontinuitas gerak. Kontinuitas gerak dengan rangkaian gerak yang bersatu dalam koreografi senam irama yang dipertandingkan. Gerak dalam senam irama tidak terbentuk dari penggabungan beberapa jenis gerakan. Rangkaian gerak tersebut tercipta dari konsep yang kuat dan juga gagasan teatrikal. Kontinuitas gerak koreografi tersebut seperti mengalir dan membawa kisah yang disampaikan oleh gerakan tubuh. Selanjutnya yang ketiga, fleksibilitas tubuh. Fleksibilitas yang dimaksud merupakan keahlian tubuh dalam melakukan dan menciptakan berbagai jenis menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Walaupun sudah menjadi atlet senam profesional, tidak akan pernah selesai dalam melatih fleksibilitas tubuhnya. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, variasi langkah berkelok-kelok ke depan dan belakang dengan kombinasi menekuk dan mengayun tangan ke samping. Yang kedua, variasi mengayunkan kaki ke depan dengan kombinasi mengayunkan lengan ke depan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.